Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Dari Aisyah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Azibu ta'amakum." Lumatkanlah makanan kalian. Bizikrillahi wassalati, dengan ingat kepada Allah dan salat. Wala tanamu, dan janganlah kalian tidur alaihi, dalam keadaan belum mencerna makanan, fataksua qulubukum, yang menyebabkan kolbu kalian menjadi keras. Diriwayatkan oleh Tobroni, juga diriwayatkan oleh Abu Naim, juga oleh Ibnu Adi, juga diriwayatkan oleh Ibnu Sina, juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Menguraikan makanan melalui pernafasan. Ruhayati mengendalikan sistem pernafasan sehingga dengannya masuknya unsur-unsur hayati, unsur kehidupan, terutama oksigen, melalui pernafasan dada, pernafasan perut. Dengan pernafasan perut, maka oksigen digunakan untuk memecahkan makanan hingga akhirnya menjadi energi, yang energi tersebut dibutuhkan untuk melakukan amal zohir dan amal batin. Makanan dipecah oleh oksigen menjadi lemak, menjadi karbohidrat, menjadi protein. Lemak dipecah lagi menjadi asam lemak. Karbohidrat dipecah menjadi glukosa. Lalu glukosa dipecah menghasilkan energi, dipecah lagi menghasilkan energi, dipecah lagi menghasilkan energi, yaitu dari glukosa menjadi fruktosa, menjadi dihidroksiaseton fosfat, juga gliseraldehid. Terus masing-masing dipecah. Setiap dipecah akan menghasilkan energi hingga akhirnya menjadi asam pirufat. Asam pirufat menghasilkan pula rasa lelah. Begitupun protein dipecah menjadi asam amino. Ada 20 asam amino, yang mana nantinya asam amino ini akan bisa menjadi hormon yang mengalir dalam aliran darah bersamaan dengan masuknya daya latifah atau energi rasa, sehingga kita bisa merasakan sesuatu melalui hormon. Juga asam amino menjadi neurotransmitter yang akan masuk ke dalam sistem saraf, mengalir dalam saraf dalam kendali ruh yakzoh. Dengan itu, maka kita merasakan sesuatu. Maka karbohidrat akhirnya akan menghasilkan rasa, terutama rasa jasmani seperti rasa lelah, rasa capek, rasa lapar. Sedangkan protein pun dipecah menjadi asam amino, lalu dari asam amino dijadikan hormon dan neurotransmitter, juga akan menghasilkan rasa seperti rasa cinta, rasa benci, rasa sabar, ikhlas, syukur. Karena hormon dan neurotransmitter itu sebagai wadah tempat bagi daya latifah. Daya latifah adalah unsur metafisika yang berasal dari kolbu, juga berasal dari ruh latifah atau nafsu rohani yang berada di sekeliling susu bagian kiri dan bagian kanan atau di samping dada. Maka pernafasan memecah makanan dengan oksigen, inilah aktivitas ruh hayati dan juga aktivitas ruh tabi'i pada sistem pencernaan. Amal zohir dengan melakukan sholat, memecah makanan menjadi energi gerak. Inilah aktivitas ruh mutaharrikah. Amal batin
yaitu kita merasa takzim ketika takbir, haibah ketika sujud, terutama sujud pertama, juga haibah ketika mengucap Malik Yaumiddin. Tumbuhnya rasa roja ketika duduk antara dua sujud. Amal-amal batin tersebut begitu juga ketika kita berzikir. Itu dapat memecah makanan menjadi energi rasa. Inilah aktivitas ruh yaqzoh, yaitu mengalirnya neurotransmitter yang di dalamnya terkandung kumpulan daya latifah. Juga mengalirnya hormon melalui ruh nafsani yang menjadi pengendali sistem peredaran darah. Jadi respirasi adalah proses penguraian bahan makanan yang menghasilkan energi. Respirasi juga memecah molekul kompleks menjadi molekul sederhana, memecah molekul gula menjadi karbon dioksida hingga dapat dijadikan energi. Respirasi rasa adalah proses pemecahan energi metafisika, yaitu daya latoif dari kolbu pecah menjadi latifah pada hipotalamus, lalu pecah daya latifah itu menjadi kudruh irodah pada adrenal yang mengalir berada bersama akwat, yaitu hormon dan juga neurotransmitter yang menjadi tempat bagi rasa, sehingga kita bisa menghasilkan, merasakan adanya rasa seperti rasa sabar, syukur, ikhlas, dan lain-lain. Respirasi terjadi juga di dalam sel, yaitu pada mitokondria dan kloroplas, di mana glukosa dengan oksigen maka pecah menjadi karbon dioksida, air, dan juga menghasilkan energi. Energi zohir, energi batin, semuanya itu terjadi melalui proses respirasi yang didahului melalui proses pernafasan. Respirasi rasa adalah nafas bagi jiwa. Sistem respirasi rasa terdiri dari kolbu, yaitu jantung, hati sebagai tempat bertemunya akwat atau saripati makanan dengan daya latifah yang akan menghasilkan rasa. Dan termasuk sistem respirasi rasa adalah pituitari yang berada di dalam otak. Ini termasuk ruh hayawaniyah dan juga berhubungan dengan ruh nabati yang berada pada hipotalamus. Wallahu a'lam bishawab.